Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Market Buzz. Sebelum kami lanjutkan Market Buzz, ada beberapa data ekonomi yang menarik untuk kita cermati. Dari Thailand ada hari libur Chulalongkorn, Thailand. Kemudian dari India, Singapura, dan juga Malaysia, hari libur Diwali India, Singapura, dan juga Malaysia. Kemudian dari Jepang ada data mengenai indeks manajer pembelian atau PMI manufaktur Jepang. Masih dari Jepang ada indeks manajer pembelian atau PMI jasa Jepang. Dari Jerman ada indeks manajer pembelian PMI manufaktur Jerman. Dari emiten pemirsa ada ABDA akan RUPS, SAPX, kemudian juga akan RUPS, Adikum HMTD, ASGR pembayaran dividen tunai interim, IS juga tanggal X dividen tunai interim, Soho Kum dividen tunai interim, dan UNTR atau UNTR tanggal pembayaran dividen. Demikian agenda ekonomi dan juga emiten yang bisa Anda cermati untuk hari ini. Dan pada pagi hari ini pemirsa kita akan berbincang bersama dengan Mbak Cindy Alicia Ramadania, Equity Research Analyst NH Kurindo. Selamat pagi Mbak Cindy, apa kabar? Halo, selamat pagi. Kabar baik. Ya, terima kasih Mbak Sini sudah bergabung bersama kami di Market Buzz. Mbak Sini, kalau kita lihat dari apa yang tadi sempat kita perbincangkan di Market Buzz mengenai saham farmasi yang memang nampaknya terdampak secara psikologis begitu ya dari informasi mengenai terkenanya banyak balita ya, ratusan balita di Indonesia terkena gagal ginjal akut. Nah, kalau Anda analisa sendiri sebetulnya seperti apa pelemahan yang terjadi dan apa yang bisa dilakukan terkait dengan saham farmasi ini? Karena ini adalah salah satu saham juga yang terkena dampak yang signifikan terkait dengan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Sekarang ada isu ini. Analisa Anda seperti apa? Oke, dari sentimen yang ada ya, sebenarnya dengan berita ini tentunya ini sentimen negatif bagi saham sektor farmasi itu sendiri. Namun perlu dicermati pula ini apakah obat-obat yang dilarang ini memiliki kontribusi penjualan yang cukup besar atau tidak pada pendapatan dari suatu emiten tersebut. Nah sebenarnya juga kalau misalnya dari yang tadi sempat dikatakan saham farmasi ini akhir-akhir ini tertekan karena kenapa? Memang dari dulu itu sektor farmasi ini mendapat tekanan dari kenaikan harga bahan baku. Kemudian juga depresiasi nilai tukar rupiah itu turut menjadi risiko dari saham sektor farmasi itu sendiri. Nah, kemudian juga sebenarnya kalau misalnya kita cermati lagi, dari pelarangan obat sirup ini, sebenarnya kan ada 69 obat sirup yang sedang dalam proses sampling dan pengujian. Jadi kalau misalnya ada beberapa yang mungkin nanti disampaikan lagi oleh BPOM dari emiten itu sendiri pun mungkin apa ya mewanti-wanti oh yang ini boleh atau yang ini tidak boleh gitu. Kemudian juga kalau misalnya kita lihat dari sentimen positifnya, kita tahu bahwa penemuan obat gagal ginjal akut ini kan itu sebenarnya belum ada di Indonesia ya, atau pemerintah Indonesia pun mereka impor dari Singapura. Nah, ini juga sebenarnya bisa menjadi peluang bagi saham-saham sektor farmasi untuk mencoba memproduksi obat dari gagal ginjal ini, walaupun memang fakta lapangannya mungkin agak sulit dan cukup memakan waktu yang cukup lama. Gitu. Oke. Oke, ini dia kinerja saham-saham dari farmasi. Selengkapnya bisa Anda saksikan juga di layar pemirsa ya. Ada Kalbe yang tertekan 2,71% dalam perdagangan Jumat lalu gitu ya untuk satu hari. Tapi sebenarnya kalau berbicara mingguan masih positif 7,05%. Selain itu ada Indofarma, kayaknya nggak terlalu dalam ya kalau bicara soal Indofarma. Kimia Farma yang kalau bicara mingguan ini tertekan paling dalam, 3,32%. Tampaknya dari ketujuh emiten yang berkaitan dengan farmasi ini, apa yang patut dicermati? Atau tipsnya seperti apa kalau memang masih ada yang berinvestasi di saham-saham ini gitu? Oke, untuk tipsnya sendiri tentunya kita harus lihat dulu dari bisnis suatu emiten itu. Misalnya contoh deh Kalbe Farma ya. Kalbe Farma memang secara harian itu melemah 2,71%. Namun kalau misalnya kita lihat dari awal tahun secara year to date itu sudah menguat 22,29%. Nah, kemudian dari Kalbe sendiri ini turut ditopang oleh kinerjanya yang bisa dibilang cukup oke, di mana pada kuartal 2 kemarin itu membukukan
kenaikan penjualan sebesar 7,9%, kemudian juga semua segmennya kompak mengalami pertumbuhan, dan secara bottom line-nya pun mereka mampu membukukan kenaikan baik pada laba kotornya hingga laba bersihnya. Nah, kemudian juga kalau misalnya kita melihat lagi misalnya KF, Kimia Farma, itu memang kita lihat sedang mengalami tren pelemahan ya, apalagi secara year to date itu sendiri sudah melemah 52,06%. Nah, pergerakan harganya pun dari awal tahun hingga saat ini itu bergerak pada level harga 1.125 hingga 2.630. Nah, kemudian juga kalau misalnya kita lihat dari sisi kinerja KF itu sendiri, pendapatannya itu turun pada semester 1 2022, itu turunnya 20,4%. Nah, kemudian juga kalau misalnya kita lihat dari bottom line-nya pun mengalami kerugian bersih, itu sebesar 205,12 miliar. Jadi tentu ada perbedaannya kalau misalnya kita bandingkan dengan KLBF yang dari top line maupun bottom line KLB itu masih cukup oke, ada pertumbuhan. Namun kalau kita berbicara KF ini memang pelemahan harga yang ada di pasar itu memang mencerminkan kinerja fundamentalnya pada semester 1 2022. Oke, Anda lebih prefer untuk memilih KLBF dibandingkan dengan KF gitu ya, jika bicara mengenai fundamentalnya begitu. Tapi kalau kita bicara mengenai sektor farmasi secara general, Mbak, ini kalau ngomongin soal transisi dari pandemi ke endemi, ada yang sempat sampaikan itu juga ini memang sudah proven begitu ya, untuk saham-saham berbasis farmasi pada saat era pandemi menunjukkan performa yang luar biasa karena ada kebutuhan yang tinggi begitu terkait dengan obat dan juga vitamin dan lain sebagainya. Ketika sudah masuk ke masa transisi endemi, honeymoon season dari sektor farmasi sudah selesai. Tapi kemudian kalau kita lihat sini dari isu yang kemudian berkembang belakangan ini juga dampaknya cukup signifikan melemahkan dari sektor farmasi. Tapi kalau kita lihat juga terkait dengan COVID-19 varian XBB ini nampaknya diprediksi juga akan cukup berkembang di Indonesia. Artinya dengan berbagai macam isu dan juga sentimen yang mix ini, secara general rekomendasi Anda untuk sektor farmasi seperti apa? Oke, untuk sektor farmasi sendiri, saya melihat masih cukup netral ya, karena kenapa? Kita tahu sekarang memang masih transisi dari COVID, namun juga ada sentimen lain mengenai gagal ginjal pada anak, kemudian juga yang diproyeksikan di awal tahun 2023 ini COVID dengan varian baru itu kembali ada gitu di Indonesia. Nah, sebenarnya juga kalau misalnya kita lihat sendiri ya, secara generalnya itu untuk IDX sektor healthcare secara year to date ini sudah menguat 4,02%. Nah, kemudian juga kalau misalnya kita melihat nih dari segi bisnis farmasi itu sendiri, ada transisi juga dengan membuat obat-obat yang lebih ke arah herbal. Gitu. Jadi semacam ada diversifikasi bisnis pada bisnis farmasi itu sendiri. Anda masih netral untuk sektor farmasi gitu ya. Bagi yang ingin berinvestasi di farmasi, tipsnya apa? Apakah lebih baik untuk beli jangka menengah panjang, untuk jangka pendek masih ada potensi koreksi dulu, sehingga mungkin buy on weakness, atau bagaimana? Oke, kalau misalnya secara generalnya dari sektor farmasi ini, mungkin masih bisa tunggu dulu, atau kita kalau misalnya untuk jangka panjang itu juga boleh. Dengan tadi yang saya bilang untuk Kalbe sendiri masih cukup oke, apalagi kalau misalnya kita lihat dari segi bisnisnya sendiri untuk Kalbe Farma dari revenue breakdown-nya sendiri itu kan memang kalau kita lihat mereka cukup oke, di mana diversifikasi bisnisnya itu nggak hanya fokus di pendapatan. Oke. Tapi kan sudah melemah 2% lebih pada hari Jumat, berarti masih ada peluang pelemahan lebih lanjut untuk Kalbe kalau memang Anda lebih meng-highlight Kalbe ya? Iya. Masih ada peluang pelemahan jangka pendek? Peluang pelemahan itu pasti ada, tapi kalau misalnya kita lihat untuk jangka panjang dan dilihat dari kinerja fundamentalnya itu sendiri, untuk Kalbe itu masih oke ya, tapi mungkin cicil ya, karena masih akan terkena dampak dari ya rupiah, kemudian juga penarikan obat sirup ini yang mungkin juga secara jangka pendek ini membuat investor agak menarik dulu nih dananya dari farmasi.